Halo, welcome to my channel. Kali ini saya akan mempraktikkan program dari Visual Studio dalam mata kuliah pemrograman berbasis web. Oke, untuk langkah pertama kali ini saya akan mengenalkan Visual Studio basisnya dulu ya. Visual Studio adalah sebuah Integrated Development Environment atau IDE yang dikembangkan oleh Microsoft untuk membantu programmer dalam membangun aplikasi website dan layanan perangkat lunak. IDE ini menawarkan fitur-fitur yang memudahkan pengembangan dengan berbagai bahasa pemrograman. Kegunaan Visual Studio untuk pengembangan desktop, pengembangan web, dan juga pengembangan mobile. Yang mana Visual Studio ini mendukung pengembangan aplikasi desktop untuk Windows mulai dari aplikasi sederhana hingga aplikasi kompleks. Untuk pengembangan web, Visual Studio juga dapat digunakan untuk membangun website dan layanan web yang interaktif dan responsif. Dan untuk pengembangan mobile, dengan Visual Studio, programmer dapat mengembangkan aplikasi mobile untuk platform iOS, Android, dan Windows. Untuk coding dasar Visual Studio, kita membuka proyek, lalu kita menuliskan kodenya, dan kita akan menjalankan aplikasi. Untuk kali ini saya menjalankan aplikasinya menggunakan web. Dukungan bahasa pemrograman dalam Visual Studio ini menggunakan C#, bahasa pemrograman yang utama didukung oleh Visual Studio juga. Yang kedua ada JavaScript. Visual Studio juga mendukung pengembangan web dengan JavaScript, Python. Selain itu, Visual Studio memiliki dukungan untuk bahasa Python juga, dan yang terakhir C++. Untuk kelebihan, kekurangan, dan performa, ada beberapa. Kelebihannya yaitu fitur-fitur yang lengkap dan canggih, interaksi yang baik dengan ekosistem Microsoft. Yang ketiga, dukungan yang luas untuk berbagai bahasa pemrograman. Yang keempat, debugger dan alat pengujian yang kuat. Adapun untuk kekurangan, membutuhkan lisensi berbayar untuk versi lengkap, kurang fleksibel dibanding dengan IDE open source. Yang ketiga, dapat menjadi berat dan lambat di mesin dengan spesifikasi rendah. Adapun untuk performanya, Visual Studio membutuhkan spesifikasi hardware yang cukup tinggi dan dapat bekerja dengan optimal. Contoh pengaplikasian Visual Studio sehari-hari adalah untuk pengembangan aplikasi seperti digunakan oleh programmer untuk membangun berbagai jenis aplikasi dari desktop hingga mobile. Yang kedua, untuk pembuatan website juga banyak digunakan untuk pengembangan aplikasi web yang interaktif, dan juga untuk penulisan kode. Ini memudahkan programmer dalam menulis kode yang lebih bersih dan efisien. Yang terakhir, debugging dan pengujiannya membantu programmer menemukan dan memperbaiki bug. Untuk kesimpulannya, dari Visual Studio ini adalah fiturnya lengkap. Visual Studio ini menawarkan fitur-fitur yang lengkap dan canggih, memudahkan programmer dalam membangun berbagai jenis aplikasi. Yang kedua, dukungan bahasa. Visual Studio mendukung banyak bahasa programmer, membuat menjadi pilihan yang lebih fleksibel untuk pengembangan perangkat lunak atau software. Yang ketiga, pengalaman pengembangan. Dengan kemampuan debugging, pengujian, dan kolaborasi yang kuat, Visual Studio dapat meningkatkan produktivitas dan pengalaman pengembangan. Oke, itu untuk pengantarnya. Selanjutnya kita akan langsung mempraktikkan dari apa materi tadi. Oke, sebelumnya kita harus membuat localhost-nya dulu. Oke, kali ini saya sudah membuat localhost. Saya membuat nama database pemrograman web dengan nama tabel user. Di sini sudah saya masukkan beberapa strukturnya, seperti ID, nama, jenis kelamin, email, alamat, kota, dan pesan. Habis bikin selanjutnya
kita membuka Visual Studio-nya. Di sini saya sudah menuliskan kodenya. Di sini ada add, root, delete, edit, koneksi. Di sini sudah saya tulis semua coding-codingnya. Tapi jangan lupa examnya juga dihidupkan ya. Di sini examnya dihidupkan di apa aja sama MySQL-nya. Selanjutnya langsung aja kita mempraktekannya. Di sini untuk menulisnya, untuk mempraktikkan atau untuk menguji apakah koneksi kita berhasil atau tidak, kita ketik localhost, nama folder kita yang ada di htdoc. Oke, sebelumnya file-file kita tadi yang di dalam Visual Studio itu tadi kita simpan di dalam exam, terus kita ke htdoc. Di sini kita membuat folder, dan folder ini kita isi dengan Visual Studio yang kita save. Oke, localhost / nama folder kita / kita ke koneksi dulu ya, apakah koneksi kita berhasil atau tidak. Koneksi.php. Oke, sudah terhubung ke database-nya. Lanjut ke, kita akan menambahkan data. Kita add nama, jenis kelamin kita isi semua ya, alamat, kota, di sini kita user add successfully, kita klik view users. Di sini sudah masuk ya ke dalam root kita. Di sini sudah ada root.php. Kalau seumpamanya kita mau edit, seumpamanya ini saya mau ganti Jatisrono, kita kirim. Di sini sudah terganti ya alamatnya. Lanjut, kalau kita delete sudah hilang. Oke, mungkin sekian dulu praktik dari saya. Mungkin nanti kodenya bisa saya taruh di deskripsi video ya. Oke, terima kasih untuk kali ini. Bye bye.